akan lebih sering melihat romer-romer yang akan bikin action duluan nih. Iya, atau available-nya jungle tank juga sebenarnya kalau di Broken Wall. Lebih enak buat bisa main punch-punchingnya. Oke, tapi ini karena tadi kita udah intermezzo, jadi kita akan balik lagi ke Broken Wolf di mana masih respect is the key. Subsin dan juga Yi Samsin akan ditutup, tapi seberang sana lapu-lapu Lutfi gak akan dikasih bermain untuk outplay Nino lagi. Enggak sih, kayaknya nggak bakal dikasih sama sekali ya. Yap. Isomsin harusnya bakal ditutup terus sih. Karena ya balik lagi dengan faktor di mana dua fighter akan jauh lebih mudah untuk di-enable ya. Meskipun Hayabusa juga bisa. Kimi? Kimi di ban, Fanny di ban. Nah ini dia yang sempat tadi aku tanya nih. Onyx ada niatan first pick Yuzong nggak kayak yang mereka lakuin juga waktu di regular season? Karena so far waktu itu Onyx mainin play dengan Yuzong dan Angelanya kayak unbeatable banget loh. Iya. Pakai dengan Lutfi ya. Kayak itu waktu itu kan masih jarang Yuzong dipakai ya. Iya. Tapi rata-rata yang sekarang mungkin sudah tahu timing dari Yuzong sih. Tapi ada Yuzong yang tersedia. Cukup open. Oke, ngomongin ke arah Yuzong kayaknya jangan terlalu terburu-buru untuk Yuzong gak sih? Masih banyak yang bisa harus mereka mainkan, tapi lebih ke arah mid laner kalau menurut gua. Ini agak menjadi kunci yang penting banget ketika mereka udah menutup ke arah Kimi, tidak mau terlalu terburu-buru untuk melepas ke arah Kimi. Dan ngomongin ke arah mid laner, memang problemnya adalah kalau misalnya dia pakai ke arah Farsha itu udah pasti ada Yuzong di kanan. Saya lagi, Mereka Haya first mau lawan Lancelot. Gimana Tas? Haya Lancelot, basically mekanik sama, makro, mikro sama. Tetap 50-50 tergantung keadaan game sih. Oke, tetap 50 ya. Iya. Dilihatnya dari early aja. Kalau udah masuk late game udah pasti Haya dong. Udah pasti kalau Udah pasti Haya. Haya kalau udah masuk late game. Wait. Lancelot ya so far kayaknya di pick ketiga juga nggak ada masalah nggak sih? Iya. Karena mereka langsung ambil Gatot Kaca dan Lancelot, berarti menandakan mereka ingin mencoba Onyx. Apakah akan take bait-nya nih untuk Yuzong yang sempat masih available sekarang? Ya, dan kalau ngomongin ke arah Yuzong available, nah ini bisa disambut sama Parsha loh. Disambut sama Parsha sama Onyx dan Sans bakal lebih pede. Oh iya, karena di game yang pertama kan kita udah lihat ya, Sans yang ditargeting terus. Tapi ini main Arlot. Among the planes exists ambil the dia. equilibrium Wah, ada Hive juga ya. which I Mereka udah tutup must lapu ya, sayang banget. Tapi kalau mereka buka lapu, lapunya bisa di tangan dari Onyx. Ya, dan lebih serem lagi ya. Lebih serem lagi. Lapunya Lutfi yang ya kita lihat beberapa perjalanan mereka semasa di masa final upper untuk lapu-lapu dan sekarang juga udah selalu di ban ini lapu-lapu untuk Lutfi. Tapi ada Cici. Memisahkan mungkin kombinasi antara Gatot Kaca dan juga Cici, dan yang kedua juga mungkin akan bisa memenangkan metode dua fighter kalau memang mau dipakai dari Uranus. Sebuah jawaban juga untuk kalau memang mau berhadapan dengan Cici. Bisa jadi. Mungkin itu tujuannya Lancelot di second pick ya. Mungkin biar tiganya bisa ngejawab banyak gitu. Daripada udah ketahuan Lancelot dengan coba nge-counter semuanya kan. Lagian Lancelot udah pasti gitu kan. Ya udah pasti. Dan ternyata masih ada penutupan terhadap Grok juga karena kita tahu ya, Grok, Hylos, Gatot Kaca ini tiga hero yang sebenarnya lumayan populer juga di MPL Filipina dan Playoff ID juga nih Tas. Kayak banyak banget yang bisa dilakuin dengan tiga hero romer ini. Yap. Grok yang sudah mulai ini ya mengorbit ya dia ya, terbang tinggi, mulai keluar dan terpakai banget di meta yang sekarang. Tapi untuk band-bandnya lagi nih sekarang, karena flex ya, aku bisa bilang alter ego ini kalau buka Uranus yang mana dulu gitu loh. Tapi jujur Om, ngelihat Onyx yang ngebuka Cici juga Cicinya masih bisa di gold lane soalnya. Benar, karena Uranus juga bisa di gol, Iya. bisa nge-mirror akhirnya kan. Ya, jadi Altrigo tinggal bener-bener tungguin last pick mereka biar memperjelas nanti Uranusnya bakal ke arah mana. Karena kalau terlihat dari sini, Onyx yang malah sedikit dirugikan sih dengan adanya pick juga. Karena lumayan udah kejam dengan Uranus. Ya, ditambah lagi kalau mereka mau pindah ke arah Cici Godland, ini menjadi satu masalah yang cukup berat juga nantinya ya. Dimana masalah ini adalah membuat Cici-nya akan bisa di-counter sama Godland tersebut. Siapapun itu Godland-nya, apalagi Arfi dengan Power Ranger-nya. Iya. Dan Onyx yang udah terlihat nge-ban ke arah Harit ya, ini masih lumayan fleksibel sebenarnya. Ditambah lagi dengan adanya Cici yang emang kalau berhadapan dengan Harit, beberapa kali kita bisa sering lihat ya dia kalah poke damage-nya. Dan sementara itu Harit bisa memproduksi shield. Cici udah pasti bakal kalah dari segi matchup laning-nya juga. Oke. Tinggal gimana mungkin menangin di jalan kali ya. Tapi Wah. mereka tutup Yuzong, mereka nggak mau ini Yuzongnya akan bermain ke arah backline. Iya. Arlot, apakah semua jawaban? Karena powernya dari Nino, ngomongin karena lapu-lapu udah nggak ada, Yuzong sudah tutup dan
ngomongin Arpi yang bisa pakai ke arah Uranus. Mereka udah pick ke Ruby sekarang. Ngebuka semua. Ngebuka semua. Tidak ada Arlot, tidak ada Arlot. Tidak ada Arlot for this time. Oh, Ya. tapi ini Ruby-nya masih fleksibel sih, karena kemarin Nino juga sempat main juga kan Tas dengan Ruby EXP. Iya. Ini emang tinggal nungguin cicinya dulu nggak sih? Ya, Cicinya mau ke di arah mana ya? Mau di mana mau cicinya juga. Cicinya di mana? Goldland apa EXP? Ini dia yang bakal terjawab dengan 2 pick terakhir. Cicinya digeser. Ini Uranusnya juga digeser nih sama Ruby-nya. Udah pasti. Dan emang sebuah big question mark ya dengan di bandnya Yuzong. Sebenarnya Farsha available juga loh Tas. Walaupun ada Hayabusa sebenarnya sebagai pengganggu kan. To lead the charge. Oh, Hilda. Mungkin cicinya bakal di Golden sih, biar match up menangnya di Golden aja. Jadi mau menangin turtle-nya harusnya. Oke, yang penting jangan Uranusnya di EXP berarti ya. Iya, Alice. bener kan? Iya, Sesuai. Alice. Biasa lah, Iya. tidak biasa. Oh iya, biasa. Mode humble. Aman. Mode humble, Standar, lu bukan di stream lu sekarang, coba mode sombong. Iya, standar Standar. tidak. oh, standar. Last pick, Tas. One last pick, coba menurut Tas siapa yang cocok untuk pick kelima Aldrigo? Lunok palingan. Lunox, gue setuju banget. Ngomongin karena Lunox bisa dapetin Alice, bisa nutup karena Hilda, Cici, bisa ngilangin Hayabusa. Valen gimana Valen? Kalau ngomongin Valen, dia akan cukup berat tentunya untuk bermain dengan dash yang minim. Karena kalau Valen dia bisa ambil Ultimate Alice dan juga Gatot Kaca. Itu combo yang dinamis selama kita ada di playoff. Iya, combo dinamis tapi Lunox gue lebih suka. Ya, Lumayan ya. sih. Bisa Jadi di burst sini tergantung kepercayaan lagi. balik lagi. Kepercayaan. Kepercayaan Masih lagi. ya, dan Valen. Ya, kepercayaannya Valen. Oke, kepercayaan Valen kali ini. Aldrigo Onyx Tas, 1, 2, 3. Altrigo. Aldrigo, Profesor. Alter Ego. Aldrigo. Oh nih. Kalau yang Onyx. kalau yang menang Onyx gua Oke, stop. tentunya Oh. untuk MPL Grand Final. Mana tepuk tangannya? Caster, take it away. Yap, itu dia. 1-1 dan kita sudah berangkat menuju ke game yang ketiga. Kira-kira 2-1 untuk Onyx atau Alter Ego? Gak kedengeran. Gak kedengeran. Tanya lagi Lin. 2-1 untuk Onyx atau Alter Ego. Lagi Lin. Masih kurang ya. Sekali lagi, lebih keras, lebih keras. Onyx atau Alter Ego. Buset, bendera Onyx next iOS. Kalau begitu, sekarang waktunya kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Let's go to Lane of Down. Welcome Dari to Mobile prediksi Legends. para penulis. Yep. Ini agak sedikit berbeda ya. Tapi dari hero-hero yang memang diamankan sama teman-teman Onyx ini lumayan momentum. Lutfi dengan Alice. Sebenarnya aku jarang lihat sih. Tapi ya kita tahu Lutfi. Dia udah punya pengalaman yang banyak banget. Walaupun gue lebih suka Lutfi dengan damage dan Hijume. Dia nerima poke damage yang lumayan dahsyat. Yap, seperti biasa ya. Area mid untuk di awal buset Onyx galaknya. Tapi sekarang memang metanya gitu sih Alek. Oke, dan Alek tertekan kali ini. Masih ada revitalisasi dalam tubuhnya dan sekarang revitalisasi sudah di pop up. Sementara Kairi masih ada quad shadow dan ada kembali lagi menuju ke posisi semula. Namun mendadak Nino masuk dari tempat yang lain. Oh, Yasuke. Ada Yasuke sedikit dari sisi terus what? Malah Keyboy yang menjadi korban pula di dalam sebuah aksi yang mereka lakukan di early game ini. Kehilangan flicker dari Nino tapi totally worth it. Karena 1 poin kill diamankan tadi oleh Alek. Revitalize juga yang dibuka masih aman. Di turn pertama mungkin akan delay sedikit aja. Sampai Revitalize delay kembali, cooldownnya ready kembali. Wah. Dan Skylar dengan Cici versus Arvi dengan Ruby. Ini kayaknya bakal jadi matchup yang sebenarnya susah untuk kill. Tapi satu miss moment, tumbang udah pasti. Yep. Sementara itu dia remit kembali. Alex langsung saja digebuki oleh Keyboy. Tapi Keyboy tidak mau terlalu dalam mengejar karena Hijume. Sakit banget tadi point blast yang memang dikeluarkan. Gak dikasih minion ini Hijume gak level 4 harusnya. Digagalin lagi. Digagalin lagi. Di cancel lagi recall-nya. Ini dual lane loh bisa dibilang ya kalah. Di mid-nya Alter Ego dia nggak bisa banyak gerak. Di gold-nya juga sama. XP mereka mungkin sama. Tapi Yasuke. Oke. Sama Keyboy. Dan Keyboy, what happened? Namun sekarang tempatnya berbeda. Dia ada Turtle, ada satu lagi. Shadow Kill udah langsung dikeluarkan. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Ada satu lagi reward manipulation. Namun mereka mendapatkan keuntungan demi keuntungan. Di commit tadi ya. Shadow Kill yang digunakan bersama dengan Retribution. Masih dapat juga dan Arfi versus Skylar. Udah sakit tuh. Pertes call-nya tadi udah terlihat ya mengikat langsung ke arah tubuh dari Arfi. Tapi Arfi sekarang masih mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Hijume udah standby loh tadi. Ya, tapi Hijume lihat levelnya lu. Masih level 3.
ketiga bahkan keempat pun masih lumayan lama. Satu wave lagi mungkin dan Kairi hadir. Ya, sementara tadi ada satu lagi, Pancer begitu baik, Kontrosnya agak connect, Phantom Execution, tadi langsung menabrak ke arah Kiboy, namun di area mid, ada satu hal yang dilakukan di mana Hijume yang semakin sulit dalam kehidupannya, dan Kiboy hampir saja tadi mendapatkan ke arah Yasuke, tapi Yasuke masih bisa menggocek dengan satu Tauros, maka untuk sekarang Lutfi-nya tidak bisa membackup pergerakan dari Kiboy yang kembali terkena 3 point dead. Tribution tadi dikeluarkan, Loh. satu jungle lagi keambil Arfi. I'm offended, nggak connect nggak masalah. Karena cooldownnya juga lumayan cepet dan Skylar. Dia unggul banget dari laningnya ini Cici. Cici effect memang kayak gini, that's why Cici sering banget defend. Sementara untuk level 4 dari Alek akhirnya di menit 3:20. Oke. Shadow Kill dikeluarkan, Avatar Guardian gak sempat kali ini. Nah sempat ya, untuk defensif sekalipun masih nggak bisa. Dan Ini, ya karena- kurang lebih kayak game 1 Ilm ya, culik atas, culik tengah gitu. Tapi ya pertukaran game 1 masih lebih untung Alter Ego. Sementara game keduanya ini sedikit berbeda nih. Onyx, mereka mengencangkan sabuk pengaman pastinya. Dan wah, ini siapa yang cita-citanya ditempel Kiboy? Yasuke doang ini nggak bisa gerak sama sekali, tapi ya Capek sempat ke panis sekali tadi. Yap. Sementara barusan crossline call-nya terlihat pula sakit banget. Damage yang dihasilkan oleh Skylar. Mereka nggak boleh kalah tempo dari mid. Ketika mereka kalah move dari mid, gue rasa memang entah itu Alter Ego, entah itu Onyx yang memang menang dari clear midnya, itu bisa langsung pegang lo. XP atau gold, dua-duanya sama-sama factor dan bisa digeng. Yap. Sementara sekarang dari Turtle akan seperti apa lagi setupnya. Onyx sudah menguasai, Onyx sudah siap untuk bisa melumat habis lagi Turtle yang kedua. 11 win untuk Gatot Kaca Alek. Ini power pick juga sebetulnya. Yap. Dan ya kita akan ngeliat nih Lancelot yang power retribution seharusnya lebih unggul. Oke, sudah level 7 tapi Kairi sekarang sudah level 8. Belum ada lagi satu ton of ruin yang Betul ya. dikeluarkan dan itu dia. Ada ton of ruin. Bahkan dapat lakukan dia tadi langsung dikeluarkan pula. Ada 2 reward manipulation langsung terlihat di dalam satu area tersebut. Hijume. Bahkan sekarang Hijume-nya masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Skylar mendapatkan satu poin kill yang Loh, sangat Nino? penting. Bahkan Dino Shadow Kill yang menembus kedua player sekaligus. Kontrol sudah langsung dikeluarkan tapi Sans. Buset. Apa ini turret Sans? Masih aman. Tapi Alter Ego kehilangan temponya. Onyx, mereka langsung mendominasi dengan satu turtle lagi tadi. Yang kedua, diamankan oleh Onyx. Mereka pegang killnya, mereka pegang invade jungle-nya. Kairi unggul, banyak sekali level. Dan juga gold di atas Yasuke. Reward manipulation yang dibayar juga dengan reward manipulation. Sayangnya, di sisi lain ada Yasuke yang terpukul mundur. Kiboy, ini nggak main-main, damage dari Kiboy juga sakit banget. Hijume terpaksa flicker kembali. Dive sangat-sangat bisa. Karena kiri kanannya juga fighter. Mereka siap banget untuk terobos turret. Dan sekarang temponya harus diturunin. Alter Ego nggak boleh bermain dengan ritme dari Onyx. Yap. Sementara sekarang satu tertarik di area mid sudah hancur. Area defensif dari Alter Ego sudah semakin terbuka bahkan sekarang Kairinya. Santai, relax, mengambil satu purple buff yang harusnya menjadi milik dari Yasuke. Ini berarti 2 buff yang diambil. Karena orange yang ada di Kairi juga itu adalah orange dari Alter Ego. Buset deh. Yasuke udah pasti dikasih landing dulu. Cair. Masalahnya belakangnya dipotong loh. Yap. Belakangnya dipotong yang dalam artian ya Yasuke-nya bakal kalah move lagi. Kalah jalan lagi. Ganking dari Onyx juga ini jalan bebas Arfi. Oke, dan Arfi sendirian ada Flicker. flicker yang udah dikeluarkan. Real War Manipulation tadi terlihat dari Sans. Satu informasi sebetulnya ya. Tapi ya, kalau ngelihat dari Kiboy yang selalu bisa ngasih vision, ini pemain Onyx kayak Sans yang ada di belakang kayak gini aman nih. Dia kayak flickernya juga akan sangat jarang terbuang. Apalagi ya ngelihat dari landing jauhnya sama-sama cut. Lutfi cut sampai depan base turret loh. Yap. Skylar juga, Waduh, sangat bagus. padahal, wey, I'm offended, connect ada 2 player tapi tidak tuh waktu yang lama. Kairi menjadi eksekutor yang begitu baik. Bahkan Lagi, sekarang mereka lagi. masih ingin lebih. Avatar, Guardian. Tapi masih ada damage yang nyangkut di dalam tubuh dari Gatot Kaca. Ini terbaca Sans. Tahu bakal ada Avatar of Guardian defensif. Dan sekarang 6.000 gold. Onyx, mereka mendominasi habis-habisan. Dan gak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Lino selain kiting. Dia begitu baik. Real One Manipulation langsung dikeluarkan kembali. Maka barusan Arvinya harus ke badan di area terdepan. Dibalikin. Ada flicker yang udah langsung dikeluarkan. Efek dari Peta ini Shield udah terlalu kill. maksimal. Bahkan sekarang Shadow Kill udah langsung dikeluarkan lagi oleh Kairi. Bahkan ada Revitalize tadi udah terlihat pula. Untuk bisa memberikan satu lingkungan HP yang begitu baik. Ya, bawahnya masih bisa di defense. Masih ada defense juga dari shieldnya, masih lumayan aman. Di sisi lain Yasuke
masih sibuk untuk farming. Dia mengejar ketertinggalan yang sangat-sangat jauh. 1000 gold dan juga 2 level. Sementara dia ditempel terus sama Lutfi, jadi nggak bebas. Betul. Gantian yang tadi ketempelan Kiboy, sekarang ketempelan Lutfi. Wah, Lu sanggup gak? nggak bisa sih kalau 2. Kalau 1 kayak masih bisa marah-marah, tapi kalau 2, wah. Cuman itu ya harus dikasih lane dulu sih. Pilihan terbaik hanya dikasih laning. Karena kalau dia paksa untuk kontes di purple-nya, di jungle-nya, itu kayak bakal jadi masalah. Mau nggak mau dia harus pegangin laning jauh dulu. Dan lihat, ketika udah jadi War Axe dan slot, sebenarnya dia udah punya damage. Yang penting poncernya stucknya full. Cuma lawannya Kairi ini Sky Piercer loh. Ya. Ini tabungannya udah mulai ada, stucknya udah ada 10 harusnya. Dan game plan-nya berjalan baik gitu loh. Jadi ya, Ya wes, enak banget dia mainnya. area mereka real world manipulation, ada Turn of Ruin. Jadi kayak 2 area besar, sementara kalau dibalikin Alter Ego juga punya Avatar of Guardian. Ada Ruby juga yang low cooldown dari efek stun ya. Dan Shadow Kill. Shadow kill walaupun nyasar tadi sepertinya ke Lava Gom, tidak apa-apa. Apa itu pressure aja sih, dia coba ngasih pressure sebisanya. Oke, Alek menjadi orang terdepan. Ada Lutfi tepat di belakangnya sebentar sekarang. Dari Kairi, Oh, Skylar. berbeda Skylar. Ada satu peta dan sekarang Lutfi. Lutfi. Backup Dodge of Ruin yang begitu indah tadi. Langsung saja menghancurkan momentum yang diciptakan oleh Alter Ego. Apa terubah langsung dikuanggap oleh Alek. Arfi down. Dan sekarang Arfinya down. Dan juga pergerakan dari Nino kabur ke arah marka dan Nino Nino mencari down. shadow kill. Kairi eksekutor gila. Astaga Lutfi! Turn of Ruin, backup yang sangat-sangat cepat. Momentum yang tercipta menyelamatkan Skylar juga. Dengan tetes darah terakhir tadi Skylar menolak tumbang. Dan sekarang keuntungan yang didapatkan oleh Oni terlalu banyak. Ini sakit banget. Yasuke. Hei, Yasuke memaksakan Yasuke. keadaan. Yasuke dan tidak bisa. Terlalu dalam. Yasuke. Terlalu dalam. No Yasuke. Akhirnya dia kehilangan banyak sekali sekarang. Momentumnya patah. 10.000 gold di under menit 10. Onyx ini benar-benar mengamuk di game yang ketiga. Yap, Onyx menunjukkan identitas mereka. Onyx memberikan pelajaran begitu berarti untuk Alter Ego di game yang ketiga. Wow, tapi kita akan lihat dari defensifnya. High ground defense, Hijume ini bukan tipikal hero yang bisa spam ke minion. Nggak bisa clear secara cepat. Dan lihat landingnya, 3 lane push rapi banget. Mungkin atasnya terlambat karena inner turretnya akan dihancurkan terlebih dahulu. Tapi let's see, dobrakan dari Onyx seperti apa. 11.000 gold. Yap, Nino berada di luar pagar mencoba untuk bisa menghalau damage yang masuk. Tapi baru sadar dari luar main bahasa dari kuangka bola saat pertempuran akan seperti apa lagi ada pergerakan dari Kairi tadi mencoba untuk masuk lewat dalam. Dan ada peta bisa sudah dikeluarkan oleh pergerakan dari Yasuke. Namun damage-nya masih belum terlalu optimal. Nino-nya masih sempat untuk regenerate spill Lord-nya pun menghilang dan mereka masih punya kesempatan untuk bisa nge-defense lagi. Tapi masih ada satu wave minion yang akan masuk. Lutfi-nya mencoba untuk bisa menabrak jauh lebih dalam. Lutfi-nya menjadi orang terdepan. Bahkan Yasuke pancarnya pun sudah terlihat Shadow kanan kill. kiri depan belakang tapi shadow kill. Di bawah masuk ke dalam area defense terakhir dan Dino hampir saja menjadi korban. Oh, El Familia masih bisa bertahan nampaknya. Di bagian bawah ada Holy Defense. Masih selamat, mereka coba untuk mengusir dan Onyx belum bisa mendobrak pertahanan Alter Ego. Oke, Dicoba lagi. El Familia masih bisa bertahan namun di bagian atas wave minion akan masuk. Di tengah dibiarkan saja sepertinya Arfi. Langsung saja di cancel dengan real wow manipulation dan pertempurannya pecah. Alexia down, ada shadow kill begitu menyiksa. Nindoja mencoba untuk bisa menang, tidak bisa dan Hijume menjadi orang terakhir. Dikandangin, gak bisa keluar dan Onyx langsung fokus ke dalam base-nya. Oke, dan game yang ketiga menjadi milik dari Onyx. Itu dia Inhuman Reaction Sans. Real world manipulation di waktu yang tepat. Dodge Karamoven dan Flicker yang terbuang dari Arfi menjadi satu keuntungan yang sangat manis. Bahkan Onyx 10.000 gold di under menit 10. Keuntungan yang sangat-sangat dahsyat. Alter Ego harus reset di game kali ini. Wow. Kairi bersama dengan Onyx kembali mereka menunjukkan bagaimana kualitas dari satu tim ini. Mereka tunjukkan bagaimana caranya untuk menyerang. Mereka tunjukkan bagaimana cara untuk memberikan backupan. Mereka tunjukkan caranya untuk menghancurkan momentum dari lawan. Tapi di game ini Hijume memang kayaknya bad luck Hijume sih. Dari awal pressure-nya tuh kerasa banget ke Hijume dan
bukan hanya pressure. Yang jadi masalah paling berat adalah level 4-nya. Ya. Itu terlambat banget dari level 4-nya. Sehingga ya tadi rivernya dikuasai. Tapi Suns ini gila sih memang nih, kagak waras-waras apa ya? Dia bukan reward manipulation, di timing lebih narik. Iya itu tuh orang biasanya kan mungkin di cancel sama flicker yang nge-dodge. Purif. Dia pakai real world manipulation, dia pakai ulti coba. Iya ya, masalahnya timingnya bisa pas banget. Pas. Itu yang jadi masalah. Tidak masuk di akal. Tapi ya itulah Suns. Iya, bagaimana intuisinya terhadap pergerakan lawan, bagaimana predict move-nya, bagaimana dari insting yang dia milikin, dan itulah yang berada di dalam tubuh dari Suns ya. Iya, makanya. Gila Suns, ampun Lutfi. Kairi ganteng lah pokoknya. Bingung gua. Iya. Iya. Kaget saya ke sana ya. Tapi ya memang sih kelihatan dari gameplaynya juga dahsyat banget memang. Cuma Alter Ego, gue nggak tahu kenapa, tapi di game ketiga kayak apapun yang ingin mereka lakukan itu nggak jalan. Ya plus Sama sekali. less damage banget gak sih juga tadi Lim? Iya. Mungkin ya mereka tuh tipikal yang tarik ulur aja. Mereka Yep. bawa Uranus, mereka bawa Ruby. Yep. Jadi continuous team fight nih yang dicari. Masalahnya Onyx ini damage-nya cukup. Mereka bawa Hayabusa, temponya akan ada di Hayabusa. Ya. Kill demi kill, Yasukenya pun nggak bisa farming. Apakah next round kita tidak akan bisa melihat lagi Hayabusa? Karena udah terlalu berbahaya nih bagi masing-masing tim. Wah. Game over kah? Tamat kah? Susah sih, Susah? karena ada pertukarannya. Yap, apapun itu pertukarannya. Tapi untuk sekarang biarlah ini semua akan langsung dibahas habis dikupas tuntas oleh para panelis kita. Let's go. Permainan yang luar biasa dari Onyx kali ini. Yap. Berhasil mendapatkan poin yang kedua. Kalau dulu kita tahu balas-balasan untuk di Grand Final dari Alter Ego, dan sedangkan Onyx ini memaksa menuju ke arah 2-1 Omawa. Kalau nicknya Omawa nih sebenarnya kan tadi bilang 4-1, tapi Omawa nggak bilang timnya siapa. Belum bilang ya? Belum. Onyx kan prediksi saya. Oh my god, apakah kliniknya akan keluar kali ini? Predik orang tua. Biasa. Tapi harusnya Alter Ego mereka masih akan memberikan perlawanan sih. Kayak Yes. 4-1 itu nggak mutlak terjadi. Bahkan aku bisa bilang ini lebih dekat dari 4-1, 4-3 lah bisa. Tapi untuk kali ini Alter Ego yang kita tahu solid team fight gagal dan kalah solid nih sama Onyx, Tas. Kalah solid mereka. Apa yang terjadi, Tas, untuk di game kali ini? Kalau menurutku kasihan Lance-nya kan di sini karena Oke. midnya kalah kuat kan dibanding sama Onyx. Cuman ya itu bagian part of game mereka lah. Mungkin mereka nanti bakal lebih mikirin kalau pakai Lance bakal kuatin mid atau gimana. Nggak tahu, tapi itu nanti sesuai game plan mereka lagi aja sih. Oke, berarti yang tadi kita coba prediksi ke arah Lunox itu biar punya damage, tapi dia memilih menuju ke arah combo, itu ternyata kurang efektif, Profesor. Mungkin aku expect-nya Alter Ego emang nggak harus buru-buru buat ini nggak sih? Nge-react team fight-nya dari Onyx juga. Karena kalau kita ngomongin soal level 4 ya, sama rata level 4. Kayak mau dari sisi manapun, Onyx tuh lebih kuat gitu loh. Iya, Kayak ada Eve, terus juga ada Hilda juga kan. Iya. Hilda bisa pegangan orang. Jadi kayak ketika levelnya sama, dan mereka emang bener-bener sampai di ultimate pertama mereka, itu dari awal kayak Alter Ego-nya juga nggak mau kalah otot gitu kan. Nggak mau kebawa gamenya lah intinya. Tapi kalau yang gue lihat tadi memang responnya Suns sih bagus banget. Dia nggak harus pakai butuh Purify, dia butuh ultimate aja. Betul. Tadi waktu mau ditarik dengan M of Ended ya. Ya, Cukup dengan reward manipulation, cukup. mini Purify menurut dia. Yap. Perfect gratis ya. Iya, Purify gratis juga. Dan kalau kita melihat kali ini, kita juga menunggu ke arah MVP-nya. Kalau menurut Tas, MVP-nya siapa? Kayaknya Suns sih. Suns. Suns sih lumayan annoying ya di sini. Profesor? Ya sama Suns. Sama juga. saya juga Suns. Jadi produser mungkin itu MVP dari para panelis. 4 orang langsung menuju ke arah Suns dan kita juga penasaran apakah MVP-nya akan jatuh kepada Suns karena kita menunggu untuk para pasukan tim Onyx. Karena memang semuanya compete sekali. Kita lihat Skylar di sini bahkan mendapatkan 4 point kill. Ya memang Kairi bermain dengan sangat flawless dan manis, tapi Keyboy dan Suns yang annoying banget di sini. Setuju sih. Tapi trio kan ini yang pada Ya, akhirnya trio. yang sangat-sangat bermain juga. Tapi satu sih, Tas. Hayabusa semahal ini ternyata ya. Gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Hayabusa squad ini. Terus mungkin karena bisa flex. Di sini lihat Kairi pakai brute force loh. Ya, Ini jarang iya, banget gue iya. lihat di sini. Gue juga jarang. Mungkin Iya. karena kita jarang lihat aja kali ya. Mungkin mereka udah tahu Haya bisa se-fleksibel itu dengan itemnya. Mungkin ini sih kayaknya yang buat Haya squad itu dan metanya juga kan. Atau mungkin karena lawannya juga kali Tas. Kayak ada beberapa yang bisa cancellation pakai shadow juga kan. Kayak ada RV, terus ada Gatot. Jadi karena efek resilience yang baru, terus juga brute force ada pengurangan efek CC. Jadi itu yang connect
Ya, Cari cooldownnya juga. tapi itu dia MVP of the game. Please welcome Gila Sans. Ya cukup wajar sih dengan Yves yang dipakai Sans tadi. Memang sangat annoying lah untuk Ganggu Yves banget. sendiri. Tunggu banget. Ya bukan hanya mengganggu di late game ya, di early pun soal freeze lane udah biasa kalau kita lihat Yves. Jadi habit ya. Iya. Ini emang mau gimana pun kalau kita lihat dari pemilihan full hero, apalagi dia picknya pick atas juga kan tadi. Ah, Sangat pede sekali berarti dengan membawakan ke arah dari Yves. Kayaknya mungkin aku juga bisa sambil bantu jawab kali ya kenapa Altrigo tadi nggak bawain Lunox. Karena kalau kita sempat lihat di MPL Filipina tuh Lunox kena freeze banget kan sama Yves. Ini bayangin tadi ketemu Valen aja yang punya dash. iya. Dia nge-freeze-nya kejam banget. Gimana kalau misalkan Lunox yang Iya. clearingnya lebih susah gitu kan. Jadi dia emang powerhouse aja sih di mid lane-nya dia. Dia ngerti banget gimana memanfaatkan ketidakseimbangan wave minion agar tetap diuntungin buat Onyx. Jangan lupa juga itu ya, itemnya dari Sans jadi 3. Si hijaunya baru 1, baru glowing one tadi. Jauh ya perbandingannya ya. Jauh banget tadi untuk perbandingan juga. Sedangkan ya, melihat dari early seperti ini, Hayabusa dari Kairi juga sebenarnya lumayan tajam ya. Dan itu sih pertanyaanku yang tadi sih, kayak Uranus pick 3 padahal mereka ada satu pick yang sebenarnya powerful banget dan kita sempat lihat itu di ban loh Om, Yuzong yang dari awal dari game yang pertama works, nggak ada masalah kayaknya. Di game yang kedua juga powerful banget tadi. Tapi pas OTW game yang ketiga kayak Altrigo udah mulai keluar dari textbooknya nih Tas. Apakah riset yang mereka lakukan ini malah riset dengan gameplay yang baru sehingga mereka jadi nggak sempat riset untuk bagaimana plan mereka di early game? Karena gamenya draftnya beda banget. Kalau menurutku Altrigo lagi mencoba ganti mungkin. Karena Altrigo mungkin expect kalau Onyx tuh udah beradaptasi sama Yuzong ya kan mungkin. Jadi mungkin lagi pengen coba ganti aja ya. Tapi kayaknya balik ke awal oke sih kayaknya. Balik ke Yuzong. Balik ke Yuzong kayaknya. Oke. Karena kalau memang mereka punya Yuzong ya mereka bisa menargetkan Sans yang sangat merepotkan kan. Udah pasti Ya, itu. dan kita lihat di sini ketika Sans terlepas tanpa ada pengawalan sama sekali. Wah, tingkat rusuhnya besar banget. Oh itu dari zamannya Tas season 11 tuh. Kalau ada Jangan dibahas lagi dong, tolong. maksudnya gini, maksudnya rumusnya gini kan Tas. Kalau ada Yves sama Beatrix dulu kan, Ya, itu engage-nya pakai Yuzong karena dua-duanya bisa ditarget. ya. Dan lu lihat gak tadi Sans? Wah, itu. Ini nih. Dia refleksnya bagus banget dan dia mainin dan kondisi dia untuk trigger disiplin spellnya itu bagus banget sih. Ya. Hitung-hitungannya dia ini mateng banget. Dan Tas lu pernah head to head sama Sans di mid kan? Pernah. Nah itu apa sih yang ngebuat dia agak berbeda dengan yang lain? Sangat gila gitu. Landing pace sama awareness dia sih. Contoh, Contoh misalnya kita pengen geng dia pasti kita buang waktu doang di mid. oh pasti gak dapet nih. Buang waktu. Ya, di antara dia main safe atau enggak di outplay aja, simpelnya gitu sih. Oke. Waduh, Ya. pilihan kedua agak nyebelin ya. Iya. Itu awareness. Oke, Iya. kalau ngomong landing phase, Kalau landing gue nggak terlalu berasa karena gue nggak berani kan lawan mage. Jadi gue pakai cow, udah pasti menang. oh iya. Iya. Jadi sebenarnya itu kenapa gue main cow ya. Terjawab, Terjawab. terjawab. Coba Oke. Oke, oh berarti dia bisa dibilang calculatingnya berarti mateng banget ya dari mulai map udah hilang, skillnya yang nggak ada gitu. Iya, matang dia. Ngitung skill, kayak skill range-nya juga dia udah hatam dah pokoknya. Oh, Mungkin kalau aku bisa menambahkan sedikit ya, dia kan emang datangnya bukan dari jungle atau mid doang kan. Yap. Dia bahkan awal dari gold lane. Jadi kayaknya dan dengan dia yang full hero-nya seluas itu dulu juga, dia tuh mainin banyak hero. Jadi game sense-nya dia tahu juga kalau misalkan lawan pakai hero ini, dia harus ngapain sebagai lawan matchup-nya. Dia tahu apa yang bakal digerakin nih sama lawannya, manuver seperti apa yang bakal dia hadapi. Ya, experience lah. Experience berbicara sih emang. experience berbicara sama menurut gue sih dibalik experience yang berbicara insting. Insting tuh nggak bisa bohong. Iya, iya, iya. Insting tuh nggak bisa bohong dan nggak semua player itu punya insting-insting seperti itu Yap, gitu loh. yap. Ya kalau misalnya kita sering nonton ya